Bab 24. Wajah Tang Xiaorou penuh kegembiraan, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Fang Yu. Berapa nilai tertinggi yang pernah kamu dapatkan dalam ujian tiruan biasa? Fang Yu bertanya. Tang Xiaorou tampak bangga dan berkata, skor tertinggi saya adalah 709, dan saya menduduki peringkat pertama di kelas kunci. Fang Yu berkata, oh, dan berkata, dengan kata lain, selama aku mendapat skor 710 atau lebih, aku bisa mengalahkanmu. Cukup dengan skor 715. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat dengan mudah mendapatkan skor lebih dari 700? Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan skor setinggi itu, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tang Xiaorou membusungkan dadanya dan berkata tidak yakin. Fang Yu melirik Tang Xiaorou tetapi tidak berkata apa-apa. Tang Xiaorou juga merasa kalimat tadi agak ambigu, wajahnya memerah, dan dia berbalik untuk melanjutkan mengerjakan. Dia harus memenangkan taruhan ini. Hancurkan kesombongan Fang Yu. Kalau tidak, Fang Yu selalu bertingkah seolah dia sangat hebat, dan itu sangat menyebalkan. Setelah waktu membaca pagi, siswa akan memisahkan mejanya pada jarak tertentu untuk mempersiapkan ujian percobaan. Memanfaatkan waktu ini, Tang Xiaorou menemui Fatih Liu dan bertanya, Liu Dong, bagaimana nilai ujian Fang Yu yang biasa? Melihat wajah Tang Xiaorou dari dekat, Fatih Liu sedikit gugup dan berkata, dia mendapat peringkat sekitar 30 di kelas setiap kali dia mengikuti ujian. 30. Ada total 60 siswa di kelas ini, yang berarti nilai Fang Yu berada di peringkat tengah kelas 2. Kelas 2 adalah kelas biasa, dan siswa terbaik tidak akan mendapat nilai lebih dari 650 poin. Fang Yu hanya bisa mendapat peringkat sekitar 30 di kelas ini, dan mencoba mendapatkan skor 715 tidak lebih dari mimpi. Setelah mengetahui hal ini, Tang Xiaorou merasa sangat lega. Ujian segera dimulai, dan mata pelajaran pertama adalah bahasa Mandarin. Ketika Tang Xiaorou mengerjakan ujian, dia lebih berhati-hati dan serius daripada ujian sebelumnya. Dia harus mendapatkan nilai tinggi dan kemudian memamerkan nilainya di depan Fang Yu. Sebelum mulai menulis esai, Tang Xiaorou diam-diam melirik Fang Yu tidak jauh dari situ. Fang Yu terlihat terbaring di atas meja saat ini, sepertinya tertidur. Kamu masih ingin menang melawan saya? Mimpi. Tang Xiaorou mengabaikan Fang Yu dan mulai menulis komposisinya tanpa gangguan apapun. Setelah mengikuti tes bahasa Mandarin, mata pelajaran kedua adalah matematika. Matematika adalah kelebihan Tang Xiaorou, dia bisa mendapatkan lebih dari 140 poin di setiap ujian. Saat mengerjakan ulangan matematika, Tang Xiaorou mengamati Fang Yu lagi dan menemukan bahwa Fang Yu hanya bekerja sekitar setengah jam sebelum berbaring di meja dan tertidur. Paling lama setengah jam sudah cukup untuk memilih soal isian tadi malam. Tampaknya Fang Yu menyerah begitu saja pada soal perhitungan dan soal esai berikutnya. Dia benar-benar pemalas. Sore harinya ia mengikuti ujian komprehensif dan bahasa Inggris lagi. Sama seperti dua mata pelajaran sebelumnya, Fang Yu hanya membutuhkan waktu setengah jam dan pergi tidur. Setelah ujian selesai dan sekolah usai, Tang Xiaorou memindahkan kursinya kembali ke posisi semula. Fang Yu, dengan sikap malasmu, bagaimana mungkin kamu bisa mendapat nilai bagus dalam ujian? Tang Xiaorou memandang Fang Yu yang mengantuk dan berkata dengan sedikit menyayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu setidaknya akan menganggap serius taruhan itu, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu terus tidur. Hal ini membuatnya sedikit putus asa, meskipun dia menang, tidak ada yang bisa membahagiakan. Fang Yu tidak memperhatikan suasana hati Tang Xiaorou dan berdiri untuk pulang, tetapi telepon di saku celananya bergetar. Fang Yu mengeluarkan ponselnya, telepon itu dari Tang Mingde. Dokter Ilahi Fang, Tang Si telah mendapat informasi tentang ramuan dalam monster, kata Tang Mingde. Di mana? Fang Yu bertanya. Di rumah lelang bawah tanah untuk para pejuang. Dia mendengar bahwa dalam lelang hari ini, salah satu item lelang adalah ramuan dalam monster. Jika Dokter Ilahi Fang tertarik, saya dapat meminta Tang Si untuk membawa Anda ke sana. Dia kebetulan sudah berada di sana, di gerbang sekolah sembari menunggu Xiaorou, kata Tang Mingde. Oke. Fang Yu setuju.
Fang Yu dan Tang Xiaorou masuk ke mobil Tangxi bersama-sama. Tuan Fang, saya akan mengantar nona muda pulang dulu, lalu pergi ke rumah lelang bersama Anda. Bolehkah? Tanya Tangxi dengan hormat. Setelah melihat keterampilan Fang Yu yang kuat di desa di kota, sikap Tangxi terhadap Fang Yu berubah. Oke, aku juga tidak ingin dia ikut, kata Fang Yu. Kemana kamu pergi? Kenapa aku tidak bisa pergi? Tang Xiaorou bereaksi dan bertanya dengan mendesak. Nona, saya ingin membawa Tuan Fang ke rumah lelang bawah tanah untuk para pejuang. Ada campuran ikan dan naga di sana, dan semua orang ada di sana. Nona, Anda perempuan, jadi sebaiknya jangan menginjakan kaki di sana. Kata Tangxi. Tang Xiaorou menggigit bibirnya, sedikit enggan. Tapi dia juga tahu bahwa Tangxi tidak akan berbohong padanya, jadi dia tidak memaksanya. Setelah mengirim Tang Xiaorou kembali ke keluarga Tangxi dan Fang Yu pergi ke rumah lelang bawah tanah. Rumah lelang ini didedikasikan untuk melayani para pejuang dan mengadakan setidaknya 2 lelang setiap bulan. Rumah lelang tersebut terletak di lokasi yang relatif terpencil, di atas tanah terlantar di pinggiran kota Jianghai. Di atas tanah ini terdapat bangunan yang agak bobrok tempat diadakannya pelelangan. Banyak mobil yang diparkir di ruang terbuka depan gedung, termasuk banyak mobil mewah dengan harga pasaran jutaan. Mata uang apa yang digunakan dalam transaksi lelang ini? Fang Yu bertanya. Sama dengan uang yang kita gunakan sehari-hari, tidak ada mata uang khusus, jawab Tangxi. Fang Yu ingat bahwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu, pelelangan pada waktu itu adalah tentang perdagangan batu spiritual. Memasuki rumah lelang, Fang Yu melihat hampir 100 biksu. Para biksu ini semuanya berada dalam tahap pemurnian Qi, yang tertinggi tidak lebih dari 10 tingkat tahap pemurnian Qi, dan yang terendah hanya 3 tingkat. Lelang ini biasanya melelang beberapa ramuan, bahan obat langka, senjata dan sejenisnya, Tangxi memperkenalkan. Sambil berbicara, Tangxi membawa Fang Yu ke kursi di barisan belakang dan duduk, dan berkata, tidak ada aturan dalam pelelangan ini. Ketika Anda tiba, cari tempat duduk dan tunggu pelelangan dimulai. Saat Anda melihat pelelangan ada item yang Anda minati, Anda boleh menawar. Yang menawar dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, dan kesepakatan akan dilakukan di tempat setelah transaksi selesai. Anda dapat pergi kapan saja jika Anda mau. Tidak buruk. Fang Yu mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya tidak membawa uang. Kepala keluarga Tang telah memberitahuku bahwa selama ramuan dalam binatang iblis itu muncul, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, aku akan membantumu membelinya. Tangxi sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Fang Yu dan berkata sebelumnya. Terima kasih banyak, Tuan Tang, kata Fang Yu. Pelelangan akan segera dimulai. Barang lelang pertama hari ini, Yang Long Pil, dibuat oleh Master Wu, Raja Pengobatan di Huaibei. Fungsinya adalah, juru lelang di atas panggung memperkenalkannya dengan penuh semangat. Setelah mendengar ini, Fang Yu menyadari bahwa apa yang disebut pil Yang Long sebenarnya adalah afrodisiak. Namun afrodisiak ini justru dijual dengan harga tinggi yaitu 300.000 yuan, dan diakuisisi oleh seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut yang merasa hidupnya tidak banyak lagi. Fang Yu merasa sedikit terdiam. Benar saja, ada semua orang di rumah lelang ini. Selusin item lelang di belakang semuanya adalah ramuan, senjata, dan sejenisnya, yang semuanya tampak seperti sampah bagi Fang Yu. Item lelang berikutnya dibawa kembali oleh seorang master yang melalui segala macam kesulitan, ramuan dalam monster. Teriak juru lelang dengan keras. Selanjutnya, ramuan dalam binatang iblis ini dipresentasikan ke panggung. Ramuan dalam monster tersebut berwarna merah tua seukuran kepalan tangan. Ramuan dalam monster tingkat kelima. Merasakan aura yang memancar dari ramuan dalam, Fang Yu segera menjadi bersemangat. Dia belum pernah melihat ramuan dalam monster tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Setelah menelan ramuan batin ini, Fang Yu mungkin bisa menembus 2 atau 3 level lagi. Harus dapatkan. Kamu mungkin mengira ramuan dalam monster tidak ada gunanya dan hanya bisa digunakan untuk dikoleksi. Namun nyatanya, menggiling ramuan dalam monster menjadi bubuk dan menggunakannya sebagai obat memiliki efek yang sangat baik dalam memperkuat tubuh, juru lelang memperkenalkan. 1 juta.
Fang Yu berteriak segera sebelum juru lelang menyelesaikan perkenalannya. Ada seruan riuh dari sekeliling. Saya bahkan tidak tahu nilai praktis dari ramuan dalam binatang iblis ini, tetapi seseorang benar-benar menawarkannya seharga 1 juta yuan. 1.050.000. Ini adalah suara yang tidak asing. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat seorang pria paruh baya dengan wajah kasar. Penawar sebenarnya adalah Takeo. Sial, tidak ada gunanya bersaing dengannya, berikan saja kepadanya. Anak itu pasti tidak akan berani menawar lagi, kalau tidak, bukankah dia akan mendapat masalah dengan Wu Laohu? Ada bisik-bisik di sekitar, dan banyak orang memandang Fang Yu dengan ekspresi bercanda. Alasan Takeo hanya menawarkan harga lebih tinggi yaitu 50.000 yuan sebenarnya adalah peringatan bagi Fang Yu untuk tidak menaikkan harga lagi. Jika Fang Yu berani terus menaikkan harga, dia mungkin akan memancing balas dendam Takeo. Siapa orang ini? Fang Yu bertanya. Tampang Tangsi sedikit jelek dan berkata, orang ini bernama Wu Xiong. Dia adalah prajurit bawaan tingkat 10. Dia sangat kuat dan sangat sombong. Dia terkenal di dunia seni bela diri kota Jianghai. Tuan Fang, saya khawatir kita harus memberikan ramuan dalam monster ini kepadanya terlebih dahulu, lalu membelinya darinya dengan harga tinggi. Tidak harus seperti itu, tawar saja barangnya, kata Fang Yu ringan. 2 juta, teriak Fang Yu. Terjadi keributan di sekitar. Juru lelang sangat bersemangat. Bagi balai lelang, keberadaan orang seperti Takeo adalah penyakit kanker yang mengurangi keuntungan balai lelangnya. Namun karena Takeo terlalu berkuasa, pihak rumah lelang tidak berani menyinggung perasaannya. Namun Fang Yu berinisiatif menaikkan harga, sehingga tidak ada hubungannya dengan rumah lelang mereka. Wu Xiong mengerutkan kening dan melihat lokasi Fang Yu. Fang Yu tersenyum tipis padanya. Mencari kematian, Takeo tersenyum kejam dan berhenti menawar. Para prajurit yang hadir banyak berbicara. Sudah berakhir, Wu Huhu akan membunuhnya. Anak itu hanya berada di tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Anak siapa dia? Kenapa dia berani menyinggung bahkan Wu Huhu? Dia menghabiskan setara dengan 2 juta untuk membantu Takeo membeli ramuan dalam monster itu, dan dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya di dalamnya. Kerugian yang tidak diperlukan. Fang Yu memandang Tangsi yang pucat di sampingnya dan berkata, kamu seharusnya membawa cukup 2 juta, kan? Aku membawa cukup uang, tapi, Tangsi ragu-ragu, dia merasa Fang Yu impulsif dan menyinggung Wu Xiong, konsekuensinya akan menjadi bencana. Solusi terbaik awalnya adalah membiarkan Takeo memotret ramuan dalam monster itu, lalu membelinya dari Takeo dengan harga tinggi. Bagaimanapun, ramuan dalam binatang iblis tidak begitu berharga bagi prajurit lain, hanya Fang Yu yang sangat membutuhkannya. Meskipun Tuan Fang sangat berbakat, dia masih terlalu muda dan ambisius, Tangsi menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa Fang Yu sangat terampil, tapi dia jelas bukan tandingan Takeo. Alasan kenapa Takeo bisa begitu sombong dan mendominasi adalah karena kekuatannya jauh melebihi prajurit biasa. Bahkan di antara para prajurit yang berada di tingkat ke-10, Xiantian berada di antaranya, hanya sedikit yang menjadi lawannya. Bab 25. Fang Yu mengabaikan tatapan di sekelilingnya dan berjalan ke meja depan bersama Tangsi, menyerahkan 2 juta, lalu mengambil ramuan dalam binatang iblis tingkat 5 di tangannya dan meninggalkan rumah lelang. Takeo mendengus dan mengikutinya keluar. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Banyak orang sibuk ingin menonton keramaian itu dan mengikuti Takeo keluar. Mengikuti Fang Yu keluar, lapisan keringat dingin muncul di dahi Tangsi. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Tang Mingde. Tidak perlu menelepon, Fang Yu menghentikan Tangsi. Ekspresi Tangsi berubah, tapi dia akhirnya meletakkan ponselnya. Saat ini, keduanya sudah sampai di ruang terbuka tempat mobil diparkir. Kalian berdua, berhenti di sana. Suara berat Wu Xiong datang dari belakang. Fang Yu berhenti, berbalik, memandang Wu Xiong dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, apakah ada yang salah? Takeo memiliki senyuman kejam di wajahnya dan berkata, wah, kamu cukup berani. Mengingat kamu masih sangat muda, saya akan memberimu 2 pilihan. Cara pertama, beri aku 2 juta dan aku akan melepaskanmu.
Cara kedua adalah, aku akan melumpuhkanmu dan kemudian membawa ramuan dalam binatang iblis itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu merampokku secara terbuka. Aku tidak akan memilih jalan manapun. Kalau begitu kamu ingin mati saja. Kata Takeo dengan mata terbelalak. Saudara Wu, saya Tangxi dari keluarga Tang di Jiangnan. Ini adalah teman saya. Tolong, Tangxi mulai memohon. Keluarga Jiangnan Tang. Wu Xiong terkejut, dan kemudian matanya berbinar. Keluarga Tang. Kalau begitu kamu pasti sangat kaya. Temanmu ini membuatku marah. Kecuali kamu menawarkan harga yang memuaskanku, aku tidak akan melepaskannya begitu saja, kata Takeo. Saya bersedia membayar 2, Tangxi hendak berbicara. Tapi Fang Yu maju selangkah dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 1 sen pun. Wu Xiong menengadah ke langit dan tertawa 3 kali, lalu menatap Fang Yu dengan mata merah dan berkata dengan dingin, jika aku membiarkanmu, bajingan kecil, pergi hari ini, aku, Wu Tiger, akan mengucapkan namaku secara terbalik. Bocah ini benar-benar mencari kematian. Dia pikir Takeo itu siapa? Beraninya dia begitu provokatif. Kata prajurit yang keluar untuk menyaksikan kejadian itu. Wajah Tangxi pucat dan dia berkeringat dingin. Dia menyesal membawa Fang Yu ke rumah lelang ini. Dia tidak menyangka Fang Yu, yang terlihat sangat dewasa, akan bertindak ceroboh. Dia sudah mengingatkan Fang Yu untuk tidak memprovokasi Wu Xiong, tetapi Fang Yu masih ingin memprovokasi dia, dan bahkan membuat marah Wu Xiong. Bantu aku memegang ramuan dalam binatang iblis itu. Fang Yu menyerahkan kotak berisi ramuan dalam binatang iblis itu kepada Tangxi. Saat ini, Takeo sudah mulai bergerak. Dia bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat, otot-ototnya tegang. Fang Yu maju selangkah dan berdiri di sana menunggu kedatangan Takeo. Matilah. Takeo mengangkat tinjunya dan meninju Fang Yu. Ini adalah Takeo, serangan kekuatan penuh dari prajurit tingkat 10 bawaan. Tak perlu dikatakan lagi tentang kekuatannya. Banyak orang memejamkan mata, tidak ingin melihat Fang Yu dipukul dan otaknya berceceran kemana-mana. Ledakan. Terjadi ledakan, dan kepulan asap serta debu membubung dari tempat Fang Yu berdiri. Tangxi, yang paling dekat dengan Fang Yu, juga terlempar mundur beberapa langkah oleh angin kencang. Ini hanya kekuatan 1 pukulan, apakah Takeo begitu kuat? Wajah Tangxi menjadi pucat, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Fang Yu yang menerima pukulan ini. Asapnya dengan cepat menghilang, dan terdengar seruan seru dari sekitar. Tangxi melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Fang Yu di depannya benar-benar memblokir pukulan Takeo hanya dengan 1 telapak tangan. Pembuluh darah muncul di dahi Takeo dan dia mengayunkan tangan kirinya lagi. Fang Yu mengulurkan telapak tangannya yang lain dan dengan mudah memblokir pukulannya lagi. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak 1 langkah pun. Hanya itu saja. Maafkan aku, Fang Yu tersenyum tipis, meraih tangan Takeo dan memutarnya dengan keras. Krek. Terdengar suara patah tulang di pergelangan kedua tangan Takeo secara bersamaan. Takeo berteriak, berbalik di udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Fang Yu maju selangkah dan menginjak dada Wu Xiong. Buk. Takeo memuntahkan seteguk darah dan menjadi pucat. Saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak tak percaya. Apakah ini Takeo yang sombong dan mendominasi? Bagaimana dia bisa kalah seperti ini? Wu Xiong memandang Fang Yu dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata dengan keras, bagaimana mungkin? Kamu jelas hanya memiliki kekuatan bawaan tingkat kelima. Fang Yu menekan kakinya dengan kuat, dan Wu Xiong memuntahkan seteguk darah lagi. Kamu mengira aku hanya memiliki siantian tingkat kelima. Itu karena aku ingin kamu berpikir bahwa aku hanya memiliki siantian tingkat kelima, kata Fang Yu ringan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak dantian Takeo. Jangan, teriak Takeo. Ledakan. Kaki Fang Yu mendarat dengan keras di dantian Takeo. Takeo memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya muram. Dantiannya telah pecah, dan kultivasinya selama beberapa dekade sia-sia. Mulai hari ini, dia adalah orang yang tidak berguna. Sangat kejam. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, rasa dingin muncul di hati mereka. Takeo,
Kali ini aku benar-benar menabrak tembok. Siapa pemuda ini? Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Ya Tuhan, menurutku dia lebih menakutkan daripada monster bernama yang baru-baru ini mengunjungi Jiangnan. Apakah kamu berbicara tentang Yang Jian dari keluarga Yang? Kalau begitu menurutku Yang Jian masih lebih kuat. Bagaimanapun, Yang Jian sudah menjadi master setengah langkah. Para penonton banyak berkomentar. Saat ini, Fang Yu dan Tang Xi telah kembali ke mobil. Tuan Fang, saya punya pertanyaan karena penasaran. Tang Xi memandang Fang Yu, yang tampak acuh tak acuh, dengan ekspresi ragu-ragu. Ya, Fang Yu memandang Tang Xi. Seberapa jauh kekuatanmu saat ini di Xiantian? Tang Xi menyeka keringat di dahinya dan bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, saat ini, itu seharusnya berada di level bawaan 9834, dan akan segera menembus ke level bawaan 9836. Tang Xi tercengang. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu tidak sabar untuk mengeluarkan ramuan dalam binatang iblis itu. Ramuan dalam monster tingkat kelima ini begitu besar sehingga Fang Yu membaginya menjadi 4 bagian sebelum menelannya. Energi spiritual murni melonjak ke dalam dantiannya, membuat Fang Yu merasa sangat nyaman. Energi spiritual ini secara langsung membantu Fang Yu menembus 2 level berturut-turut dan mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9838. Jika kita dapat menemukan 100 lagi ramuan dalam binatang iblis tingkat tinggi seperti ini, menembus ke tingkat 10.000 akan segera terjadi. Mata Fang Yu berbinar penuh harapan. Keesokan paginya, begitu Fang Yu tiba di ruang kelas, dia merasa Tang Xiaorou tersenyum sinis padanya. Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu bisa meminta izin. Mengapa kamu menggangguku? Kata Fang Yu. Kamulah yang harusnya merasa tidak enak badan. Ketika aku memikirkan tentang bagaimana kamu akan melakukan sesuatu untukku dan begitu merendahkan diri, aku tidak bisa menahan tawa, kata Tang Xiaorou. Hasil ujian percobaan akan segera dirilis, dan akan diumumkan pada sore hari. Fang Yu tidak terburu-buru berdebat dengan Tang Xiaorou dan akan menunggu sampai hasilnya keluar pada sore hari. Sebentar lagi sore hari, dan kelas pertama adalah kelas guru kelas Huang Hai. Seperti yang diharapkan, dia akan mengumumkan hasilnya. Alis Tang Xiaorou berseri-seri, seolah dia sudah menang. Bel sekolah berbunyi, dan Huang Hai masuk dari pintu sambil memegang formulir nilai di tangannya. Begitu dia memasuki pintu, Huang Hai menatap Fang Yu dengan penuh arti. Siswa, hasil ujian percobaan kemarin sudah keluar. Izinkan saya membacakan hasilnya untuk kalian sekarang, kata Huang Hai. Kemudian, Huang Hai mulai berbicara tentang beberapa data, berapa banyak orang yang lulus tingkat sarjana, berapa banyak orang yang lulus tingkat kunci. Pada akhirnya, pengumuman 10 hasil teratas di kelaslah yang paling dikhawatirkan oleh Tang Xiaorou. Tempat ke-10, He Dongrong, memiliki total skor 623 poin. Dia telah meningkat dibandingkan sebelumnya dan harus terus bekerja keras, kata Huang Hai. Tempat ke-9. 8 tempat. Tempat ketiga, Su Xiaona, dengan total skor 649 poin, sangat bagus, tapi bisa lebih baik lagi, kata Huang Hai. Su Xiaona tidak terlihat baik karena dia selalu menduduki peringkat pertama di kelas dan jarang gagal. Namun kali ini total skornya sama dengan sebelumnya, namun peringkatnya turun ke posisi ketiga. Ada suara kejutan di kelas, tetapi kemudian mereka mengira Tang Xiaorou telah pindah ke peringkat 2. Tang Xiaorou adalah siswa terbaik di kelas kunci, dan wajar jika dia berprestasi lebih baik daripada Su Xiaona. Tempat kedua, Tang Xiaorou, dengan total skor 707 poin, peringkat keempat di seluruh kelas, hasil yang sangat bagus, puji Huang Hai. Namun para siswa di kelas itu tercengang. 707 poin. Keempat di seluruh kelas. Dengan nilai sebesar itu, bagaimana mungkin dia tidak menduduki peringkat pertama di kelas? Apakah Huang Hai melakukan kesalahan dalam menjawab? Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan mengerutkan kening, dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan menduduki peringkat pertama di kelas dengan hasil seperti itu. Mungkinkah? Tang Xiaorou tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat Fang Yu,
dan menemukan bahwa Fang Yu sedang menonton channel Gila Novel dan menekan tombol like dan subscribe dengan saksama. Seharusnya bukan dia kan? Tang Xiaorou menghibur dirinya sendiri. Saya tahu semua orang bingung, siapa yang pertama di kelas kali ini. Mengapa bahkan Tang Xiaorou, yang mencetak 707 poin, tidak bisa menduduki peringkat pertama? Sebenarnya saya juga kaget. Setelah melihat nilai teman sekelas ini, saya malah mengira itu salah. Jadi saya telah meminta guru tiap mata pelajaran untuk memverifikasi nilai tiap mata pelajaran. Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa hasil ini benar. Setelah Huang Hai selesai berbicara, dia menatap Fang Yu. Para siswa di kelas juga menoleh dan mengikuti garis pandang Huang Hai ke tempat Fang Yu berada. Juara pertama, Fang Yu, dengan total skor 723 poin. Skor ini tidak hanya pertama di kelas, tetapi juga pertama di seluruh kelas. Kata Huang Hai. Wow, kelas menjadi gempar. Tidak ada yang mengira bahwa peringkat pertama adalah Fang Yu, dan skor total Nia sangat tinggi, peringkat pertama di kelasnya. Tang Xiaorou memandang Fang Yu, yang begitu tenang dan lembut, dan ingin menangis sejenak. Dia belajar sangat keras, dan pada akhirnya dia mendapat nilai 16 poin lebih sedikit dari Fang Yu, yang sering tidur. Siapa Fang Yu? Bagaimana dia bisa begitu hebat? Tang Xiaorou memiliki emosi yang rumit. Di satu sisi, dia merasa sangat tidak rela, tetapi di sisi lain, dia sepenuhnya diyakinkan oleh Fang Yu. Mulai besok, ingatlah untuk membawakanku sarapan. Kamu tidak bisa mengulangi menu yang sama setiap hari. Fang Yu menepuk bahu Tang Xiaorou dan mengingatkan. Aku tahu, Tang Xiaorou benar-benar putus asa, suaranya setipis semut. Guru, Fang Yu pasti curang. Pada saat ini, Su Xiaona tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Bab 26. Perhatian semua orang beralih ke Su Xiaona. Su Xiaona menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata, semua orang tahu bahwa setelah lebih dari 2 tahun di sekolah menengah, nilai Fang Yu hanya rata-rata di kelas. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mendapat nilai setinggi 723? Begitu kalimat ini keluar, semua orang sadar dan merasa itu memang aneh. Fang Yu selalu menduduki peringkat sekitar 30 di kelas, dengan skor lebih dari 400 poin, kali ini ia benar-benar mencetak 723 poin. Peningkatan skor ini terlalu berlebihan. Jadi menurutku Fang Yu menjiplak kertas ujian Tang Xiaorou untuk mendapatkan skor ini. Guru, saya sangat meminta agar skor Fang Yu dibatalkan. Su Xiaona memandang Huang Hai dan berkata, Guru, Fang Yu biasanya tidur di meja atau membaca novel selama di kelas. Tapi dia mendapat 723 poin dengan menyontek. Keberadaan orang seperti dia merupakan penghinaan bagi siswa lain yang rajin belajar. Jiang Yue juga berkata. Dia berdiri, menatap Fang Yu, dan berkata dengan keras. Guru, kami juga berpikir nilai Fang Yu harus dibatalkan. Dulu dia peringkatnya di belakangku, tapi kali ini dia tiba-tiba menempati peringkat pertama di kelas. Bagaimana mungkin? Guru, Fang Yu benar-benar curang. Banyak siswa yang tidak senang dengan Fang Yu mulai mencemooh. Situasi inilah yang ingin dilihat Jiang Yue dan Su Xiaona. Jiang Yue menatap Fang Yu yang tanpa ekspresi, sedikit rasa geli muncul di matanya, dan hatinya dipenuhi dengan kesenangan balas dendam. Apakah kamu masih berpura-pura tenang? Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Tepat ketika semua orang mengelilingi Fang Yu, Fatih Liu tiba-tiba berdiri. Apakah kamu gila? Skor Fang Yu dalam ujian ini adalah 723. 16 poin lebih tinggi dari Tang Xiaorou. Jika dia benar-benar menyalin kertas ujian Tang Xiaorou, bagaimana skornya bisa lebih tinggi dari Tang Xiaorou? Coba kerjakan dan buat 723 poin untukku, bisa. Begitu kata-kata ini keluar, suara-suara di kelas yang mengepung Fang Yu menjadi lebih pelan. Apa yang dikatakan Fatih Liu masuk akal. Jika Fang Yu benar-benar meniru kata-kata Tang Xiaorou, mengapa nilainya jauh lebih tinggi daripada Tang Xiaorou? Bahkan mendapat juara pertama dalam ujian. Mengapa tidak mungkin? Bagaimana jika setelah Fang Yu selesai menyalin, dia melihat beberapa kesalahan yang jelas pada Tang Xiaorou dan merevisi jawabannya. Itu hanya 16 poin.
Dia hanya perlu menemukan beberapa kesalahan dan merevisinya menjadi jawaban yang benar. Kamu bisa mendapatkan skor 723. Su Xiaona memelototi Fatih Liu dan berkata, Kamu menggunakan alasan yang berlebihan. Bagaimana Tang Xiaorou bisa membuat begitu banyak kesalahan mencolok jika dia bisa mendapatkan skor 707? Wajah Fatih Liu memerah saat dia membalas. Diam. Pada saat ini, Huang Hai akhirnya berbicara. Ketika kepala sekolah berbicara, orang-orang di kelas dengan sendirinya diam. Huang Hai memandang Tang Xiaorou, mengerutkan kening dan bertanya, Tang Xiaorou, selama ujian, apakah kamu memperhatikan bahwa Fang Yu menjiplak kertas ujianmu? Tang Xiaorou berdiri dan berkata dengan tegas, tidak. Haha, siapa yang tidak tahu seberapa dekat kamu dan Fang Yu secara pribadi? Kamu bersedia dijiplak? Tidak, mungkin kamu sengaja menjiplak Fang Yu, Jiang Yue mencibir. Kamu. Wajah Tang Xiaorou memerah dan dia menatap Jiang Yue. Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Jiang Yue memandang Tang Xiaorou tanpa rasa takut. Tang Xiaorou menarik napas dalam-dalam, mengabaikan Jiang Yue, memandang Huang Hai, dan berkata, Guru, saya dapat membuktikan satu hal. Selama ujian, Fang Yu seringkali hanya mengerjakan kertas ujian selama setengah jam, dan kemudian tertidur di atas meja. Dia tidak punya waktu untuk menyalin kertas ulanganku. Begitu kata-kata ini keluar, bukan saja tidak bisa membuktikan bahwa Fang Yu tidak bersalah, tetapi juga membuat orang merasa semakin aneh. Dia hanya mengerjakan kertas ujian selama setengah jam dan kemudian berbaring di atas meja. Bagaimana Fang Yu bisa mendapat juara pertama dalam ujian? Bukankah Tang Xiaorou memperlakukan teman sekelasnya dan guru kelas Huang Hai sebagai orang bodoh? Jiang Yue tertawa sinis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Tang Xiaorou, wajah Huang Hai menjadi gelap. Fang Yu ikut ke kantor bersamaku sementara siswa lain belajar sendiri. Setelah mengatakan itu, Huang Hai meninggalkan kelas. Fang Yu menghela napas, menutup novelnya, memandang Tang Xiaorou, dan berkata, aku sangat ingin tahu tentang bagaimana otakmu bertumbuh. Tapi yang kukatakan adalah kebenarannya, kata Tang Xiaorou dengan sedih. Fang Yu berdiri dan mengikuti Huang Hai keluar kelas. Ada ledakan sorak-sorai bercanda di kelas, dan beberapa orang bahkan bertepuk tangan. Fang Yu akhirnya mendapat masalah. Fang Yu, katakan sejujurnya, apakah kamu curang? Huang Hai bertanya dengan wajah muram di kantor. Tidak. Jawab Fang Yu. Jika Anda jujur, yang paling bisa saya lakukan adalah mencabut hasil Anda. Tetapi jika Anda tidak jujur dan kemudian saya mengetahui Anda curang, konsekuensinya akan sangat serius, kata Huang Hai dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu periksalah, kata Fang Yu. Ketika Fang Yu masih muda, yaitu, ketika dia berumur 2 atau 3.000 tahun, dia adalah orang yang sangat rajin belajar. Saat itu, ia berharap memanfaatkan pembelajaran untuk mengalihkan keinginan dan perhatiannya dari masa pembangunan yayasan. Selama masa itu, Fang Yu membaca segala macam buku di dalam dan luar negeri, baik kuno maupun modern, dan mempelajari hampir semua ilmu yang dimilikinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia menguasai astronomi dan geografi. Pengetahuan sekolah menengah semata bagi Fang Yu tidak lebih dari ilmu pediatri. Alasan kenapa dia hanya mengambil 723 poin kali ini adalah karena 723 poin sudah cukup untuk menang melawan Tang Xiaorou. Jika dia mau, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih dari itu. Saya akan membandingkan kertas ujian Anda dan Tang Xiaorou untuk setiap mata pelajaran sekarang. Jika kemiripannya tinggi, Anda pasti curang. Setelah Huang Hai selesai berbicara, dia meninggalkan meja. 5 menit kemudian, Huang Hai kembali dengan membawa setumpuk kertas ujian. Banyak guru yang diam-diam memperhatikan masalah ini juga berkumpul. Fang Yu tiba-tiba muncul di kelas 2 dan mendapat peringkat pertama di kelas tersebut. Bagaimana mungkin guru lain tidak peduli dengan hal semacam ini? Terutama Cheng Hongmei, kepala sekolah di kelas kunci, dia percaya bahwa Fang Yu curang 100%. Kalau tidak, jika kinerja seorang siswa di kelas biasa menekan semua siswa terbaik di kelas kunci, di mana dia akan menempatkan wajahnya?
Guru Huang, kita harus menangani masalah ini dengan serius. Di sprint terakhir tahun terakhir, kita tidak boleh mentolerir siswa yang berbuat curang. Cheng Hongmei melirik Fang Yu dan berkata, "Ya, menyontek saat hendak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, bukankah ini menipu diri sendiri? Yang terpenting, jika kita tidak memberikan penjelasan kepada siswa tentang hal ini, akan berdampak pada semangat belajar mereka." Kata Hubo, guru matematika di kelas kunci. Benar, beberapa guru lainnya setuju. Ding Ran juga termasuk di antara kelompok guru ini, tetapi dia tidak berbicara dan hanya menatap Fang Yu yang diam. Siswa ini terlihat sangat familiar. Huang Hai dengan hati-hati membandingkan kertas ujian Tang Xiaorou dengan kertas ujian Fang Yu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Setelah membandingkan kertas ujian komprehensif, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya penuh keterkejutan. "Guru Huang, bagaimana kabarnya? Apakah dia curang?" Cheng Hongmei bertanya dengan penuh semangat. Huang Hai menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kecurangan sama sekali." "Bagaimana mungkin? Coba saya lihat." Cheng Hongmei mengambil kertas ujian di meja Huang Hai dan membandingkannya dengan cermat. Kecuali untuk jenis pertanyaan dengan jawaban unik seperti pertanyaan isian, Fang Yu dan Tang Xiaorou memiliki metode pemecahan masalah yang sangat berbeda untuk pertanyaan perhitungan dan pertanyaan terapan. Fang Yu menggunakan prosedur pemecahan masalah lain yang lebih jelas dan ringkas tanpa kesalahan. Cheng Hongmei mengambil kembali kertas ujian komprehensif dan kertas ujian bahasa Mandarin, dan hasilnya masih sama. Jawaban Fang Yu dan Tang Xiaorou sangat berbeda, dan jawaban Fang Yu lebih baik. Ini, Cheng Hongmei menjadi semakin terkejut saat membaca, karena jawaban Fang Yu sangat brilian. "Ketika saya mengoreksi kertasnya, saya merasa dia mengerjakannya dengan sangat baik, tetapi karena nama kertas ujiannya disegel, saya tidak tahu kertas ujian siapa itu." Pada saat ini, Zhu Jianliang, guru matematika di kelas 2, berkata, "Ya, ketika saya mengoreksi makalahnya, saya juga menemukan seorang siswa yang menulis soal bacaan dan esai dengan sangat baik, ternyata Fang Yu yang melakukannya." Cao Dan, guru bahasa Mandarin kelas 2, juga berkata di samping. Huang Hai memandang Fang Yu dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. "Fang Yu, kamu harus kembali dulu. Aku salah karena meragukanmu sebelumnya, dan aku minta maaf. Aku akan membersihkan namamu di depan seluruh kelas nanti." Huang Hai terdiam beberapa saat dan berkata, "Baik." Fang Yu berbalik dan pergi. Ding Ran menatap sosok Fang Yu yang pergi, dan tiba-tiba sebuah gambaran muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sore itu. Siswa ini, ya Tuhan. Dalam ingatanku, dia sepertinya ditabrak truk, dan kemudian. Semakin banyak Ding Ran mengingatnya, dia menjadi semakin ketakutan dan ngeri. Ketika Fang Yu kembali ke kelas, yang dia rasakan hanyalah tatapan bercanda. Anjing penipu itu sebenarnya berani kembali. Jiang Yue berkata dengan marah. Fang Yu mengabaikan kata-kata ini dan langsung berjalan kembali ke tempat duduknya untuk duduk. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tang Xiaorou bertanya dengan ekspresi khawatir. "Apa yang bisa terjadi?" Fang Yu bertanya. Kurang dari 5 menit setelah Fang Yu duduk, Huang Hai tiba di pintu kelas. "Fang Yu dan Tang Xiaorou, keluarlah sebentar," teriak Huang Hai. Tang Xiaorou melirik Fang Yu, mengira sesuatu telah terjadi. Mungkinkah Fang Yu benar-benar menjiplaknya? Mustahil. Keduanya berjalan keluar kelas, dan kelas langsung menjadi semeriah penggorengan. Hahaha, Fang Yu benar-benar ketahuan curang. Bahkan Tang Xiaorou pun dipanggil. Saya pikir Tang Xiaorou sengaja menjiplak Fang Yu. Dia pantas mendapatkannya. Aku benar-benar tidak sabar untuk melihat bagaimana akhirnya. Kali ini, semua orang di kelas tahu tentang masalah ini. Tang Xiaorou tidak bisa mengandalkan keluarga Tang lagi untuk melindunginya bukan? Su Xiaona mencubit wajah Jiang Yue dan berkata, "Yu Yue, aku baru saja berkata, aku akan membantumu membalas dendamkan." Hati Jiang Yue dipenuhi dengan kegembiraan karena membalas dendam, dan dia tersenyum dan berkata, "Xiaona, kamu yang terbaik untukku." Di luar kelas,
Huang Hai memandang Tang Xiaorou dan Fang Yu dan berkata, saya baru saja diberitahu oleh kantor pengajaran. Karena nilaimu terlalu bagus dan kamu tidak cocok untuk tinggal di kelas 2, kantor pengajaran telah memindahkan kalian berdua ke kelas kunci. Ah! Tang Xiaorou awalnya mengira sesuatu telah terjadi, tetapi ternyata dia harus dipindahkan kembali ke kelas kunci. Setelah kelas selesai nanti, kamu bisa memindahkan bukumu dan berpindah kelas, kata Huang Hai. Melihat Fang Yu dan Tang Xiaorou tidak keberatan, Huang Hai masuk ke ruang kelas yang sangat ramai dan berkata dengan keras, diam, ada sesuatu yang perlu saya klarifikasi.